Anda bisa menentukan klien siapa yang datang kepada Anda sesuai dengan yang Anda mau, dan salah satunya adalah dengan memasang harga yang tepat. Di video ini, saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana saya menggunakan harga untuk memastikan klien yang datang kepada saya adalah orang yang tepat. Karena pasti Anda tidak mau kalau ada klien yang cuman mau murah aja yang datang kepada Anda. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru ke depannya. Saya Renaldo dari 2G Studio, dan bila video ini memberikan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan Anda selama ini, let's begin. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang bagaimana meningkatkan value diri Anda, saya menyebutkan bahwa saya mulai di harga $500 pada saat itu. Tapi bila Anda belum melihat video itu, saya sangat menyarankan untuk melihat video itu terlebih dahulu. Linknya saya pasang somewhere in this video atau di description, nanti akan saya kasih link YouTube-nya, supaya nanti nyambung sama video ini. Kalau Anda paksakan lihat video ini dulu, nanti nggak nyambung ceritanya. Nah, di situ saya juga menyadari bahwa ternyata walaupun saya sudah murah dibandingkan dengan negara-negara yang di US, UK, ataupun Aussie, ternyata ada lagi yang jual lebih murah. Which is, itu normal sih sebetulnya ya. Itu terjadi juga di Indonesia, yang Anda mungkin tahu, mungkin sekarang harga Anda 1,5. Pasti ada yang nawarin 1 juta. Karena saking butuhnya proyek ini, entah untuk isi perut atau untuk portfolio. Atau hanya ingin menguasai market di Indonesia, gitu kan. Nggak guna sebetulnya. Nah, yang berikutnya adalah, nanti ada yang keluarin lagi harganya 750 deh, ada yang butuh duit lagi 500 deh, dan yang terakhir Anda tahu pasti sempat viral sebentar 50.000 per image. Ya, anyway, keputusannya orang sendiri-sendiri. Tapi di dunia internasional sendiri ada yang jual 300, 250, bahkan ada beberapa platform ya, inilah platform yang marketplace lah ya, jualnya bahkan di bawah itu gitu, bahkan cuma 100 ataupun 50, which is buat saya itu absurd. Kalau pada akhirnya saya cuma berpikir tentang harga, tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena akan selalu ada yang lebih murah. Dan ujung-ujungnya saya akan kerja yang murah. Buat apa terus kalau saya jualnya murah, terus saya ada di industri ini? Karena saya melihat sebetulnya marketnya gede. Kalau marketnya gede, dan banyak orang juga yang bisa ngecas harganya tinggi, ngapain juga saya jualnya murah? Ya kan? Karena saya punya mimpi yang besar juga. Dan saya juga nggak mungkin bekerja seumur hidup at the end of the day. Saya pasti kepingin pensiun dong. Jelas hal-hal ini akan sangat mempengaruhi judgement saya atau keputusan saya dalam menentukan harga. Nah, di sini kita juga harus pahami bahwa akan ada beberapa klien yang akan meng-email Anda, dan patternnya selalu sama, yaitu selalu tanya price list. Nah, di sini kita harus pahami bahwa kita tidak boleh mencurahkan energi yang banyak kepada klien-klien yang cuma tanya harga, yang ujung-ujungnya ini ya, UUT, ujung-ujungnya tekok, tok, UUTT, ya, tekon tok. Jadi klien-klien yang cuma tanya-tanya tok itu nggak ada guna, itu just wasting your time. Loh, kenapa? Kan tinggal jawab, nggak juga kan? Kalau mau dibilang tinggal jawab, ya biasanya kalau ada klien kan selalu ya, kita ini berbaik-baik ria, mikirkan kata-katanya yang manis-manis, yang kesannya kita ini profesional, kemudian kita kelihatan kalau kita ini hebat gitu kan, kasih portfolionya, CV-nya, kasih lengkap, ujung-ujungnya nggak bales. Nah, ini kan butuh waktu jam-jaman. Daripada gitu, kita skill up, bisa kita pakai untuk serve existing klien kita, sehingga kualitas kita terus meningkat, dan mereka akan selalu happy dengan kita, dan akan kembali ke kita. Coba bandingkan antara dua ini, effortnya lebih baik yang mana gitu. Jadi saya tidak mau buang waktu untuk di sini, karena saya pernah ngalami, saya berusaha convert semua klien, yang terjadi energi saya habis di sana. Yang di sini nggak ada yang ngurus, bahaya. Jadi tentunya kita harus pahami bahwa kita harus pastikan klien-klien yang datang kepada kita adalah klien yang tepat. Caranya seperti apa? Salah satunya adalah dengan harga. Kok bisa? Gampangannya begini, kalau saya cuma punya uang kurang lebih 100.000, saya kepingin makan steak. Kemudian saya ke mall, ya, adanya steak itu rata-rata kurang lebih yang enak, sekitar 200.000. Kira-kira saya bakal masuk nggak? Bisa nggak saya nawar kalau itu restoran di mall? Mau nawar aja, bisa-bisa saya diusir gitu kan? Nah, jadi dengan adanya pasang harga yang sesuai dengan profil kliennya dia, tentunya klien seperti saya yang hanya punya uang 100.000 tidak akan pernah datang ke sana. Begitu pula dengan kita. Kalau kita punya harga yang tinggi, kita akan bisa memfilter klien yang datang berdasarkan harga yang kita pasang. Layaknya seperti restoran steak tadi. Loh, berarti di website dipasang harga dulu dong? Belum tentu. Ada yang pasang, ada yang enggak. Kalau saya tetap nggak mau. Nah, cuman kita juga harus tahu behavior dari company-company yang punya harga cukup tinggi,
mereka punya cara jawab yang similar sebetulnya, yaitu dengan kita project base. Jadi kita harus lihat datanya terlebih dahulu sebelum kita buka harga. Dan kita juga akan minta meeting dengan Anda melalui Zoom meeting terlebih dahulu. Biasanya kalau sudah seperti ini, klien itu pasti sudah paham bahwa wah, ini perusahaan bukan perusahaan main-main. Ini adalah perusahaan yang memang punya harga cukup premium. Makanya sistemnya seperti ini. Klien yang cuman mau murah, ujung-ujungnya akan lari dengan sendirinya. Nah, kemudian dengan Anda setelah meeting atau apa, kemudian akhirnya sudah masuk ke bagian harga. Nah, di sini bukan berarti setelah meeting sudah pasti dapat, enggak. Begitu kita menyebutkan harga, klien ini akan melihat apakah harga kita sesuai dengan ekspektasinya dia. Itulah kenapa kita butuh meeting dengan klien untuk menggali permasalahannya mereka. Kalau mereka menganggap kita paham dengan permasalahannya mereka, harga ini nomor kesekian sebetulnya. Masih bisa dinegosiasi. Tapi kalau dia cuma lihat harga, begitu lihat harga ini, pasti mental. Biasanya yang mental adalah klien yang cerewet. Nah, Anda tidak mau klien yang seperti ini. Saya jamin, energi Anda akan habis bersih hanya ngurusin satu klien. Dan di video yang lain sempat saya bahas juga kan, jangan sampai dapat klien seperti ini. Anda akan miss klien-klien yang sebetulnya enak dan sejalan dengan visi misi Anda. Jadi, pasang harga yang tinggi kalau memang Anda kepingin dapat klien yang besar. Sekali lagi, kualitas Anda juga harus sesuai, servis Anda juga harus sesuai ya. Saya membuat konten begini bukan berarti saya memberikan Anda angin segar, kemudian kualitas tetap di bawah, dijual harga selangit. Tak jamin, nggak ada sing beli. Kara ono sing tuku. Pastikan semuanya inline. Itulah kenapa saya untuk kursus ada dua harga. Yang satu mini course, di mana untuk yang benar-benar dananya mepet di kisaran sekitar 100 sampai 200 ribu. Tapi saya juga ada yang mungkin Anda sudah tahu bahwa saya juga punya yang 14 days interior render yang harganya jauh meninggalkan yang mini course. Which is ini hitungannya sudah juta, bukan lagi ratusan ribu. Saya tidak akan pernah menurunkan harga yang 14 days ini menjadi di bawah sekali. Karena ini sebetulnya akan undervalue dari kursus saya. Kenapa? Ini paling lengkap. Banyak yang udah beli pun bilang ini terlalu murah karena lengkap sekali. Nah, tentunya saya nggak mau hanya karena saya butuh, misalkan saya sampai di posisi butuh duit, ini saya hancurkan di bawah. Nggak mau saya. Kenapa ya? Itu tadi, orang malah akan mempertanyakan apakah saya sebetulnya bisa berjualan atau tidak. Apakah saya butuh duit atau tidak. Begitu pula dengan Anda. Kalau misalkan nanti Anda jual dengan harga murah sekali, itu sebetulnya akan menentukan persepsi klien terhadap Anda. Dan terakhir yang saya dapatkan dari salah satu mentor saya adalah harga adalah refleksi dari value Anda. Masih ingat ya, di video sebelumnya saya sempat sebutkan bahwa value adalah apa yang bakal didapat oleh klien Anda. Jadi dengan menggunakan jasa Anda, penjualannya akan meningkat drastis nggak? Nah, ini harus kita lihat nih. Kalau nggak bisa, nah ini bahaya. Mereka akan menganggap kasih jasanya ke kita itu terlalu mahal. Jadi kalau kita yakin bahwa kita bisa membantu klien kita jualan lebih banyak menggunakan image kita, harga kita akan mengikuti. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya bahas di video ini. Saya tidak mau terlalu panjang juga karena sebelum-sebelumnya udah panjang sekali. Dan di video yang lain nanti akan saya bahas ya beberapa tipe klien yang harus dihindarkan supaya Anda nggak sampai ketemu klien yang membuang-buang waktu aja. Saya selalu menekankan bahwa kita sebagai manusia, waktunya jauh lebih berharga daripada mesin. Karena kalau mesin rusak, bisa tinggal beli lagi. Kita lewat 1 detik aja, nggak bisa minta waktu itu kembali. Nah, di sini, bila Anda merasa bahwa video ini sangat bermanfaat untuk Anda, next-nya yang saya minta adalah, what is your biggest takeaway dengan melihat video ini? Apa pembelajaran terbesar yang Anda dapat di video ini? Jangan lupa untuk share di komen. Sekali lagi, saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan, kalau cuma lihat, Anda cuma dapat 10%, tapi kalau Anda catat dan Anda share di komen, Anda akan langsung ingat sekitar 50-60%, walaupun cuma ngulang sekali lagi videonya. Dan jangan malas ya, dan jangan malu, karena nanti yang berani ngejudge Anda, pasti akan saya delete. Karena ini adalah zona aman Anda, dan saya mau komunitasnya benar-benar positif. Dan cuman ya cukup harus dimaafkan juga kalau saya terlambat ngapus kalau ada yang negatif ya. Dan bila Anda merasa bahwa teman-teman Anda juga perlu melihat video ini, jangan lupa Anda like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Dan bila Anda ingin mengetahui penjelasan yang lebih detail lagi tentang 14 days interior render yang sempat saya sebut tadi, linknya saya pasang di description or somewhere in this video. So, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menonton video ini, and I'll see you on the next video.